Nah, karena kita ingin mencoba, pertama-tama tadi purchase request, maka kita klik saja purchase request. Nah, ini adalah halaman depan dari aplikasi purchase request. Bisa dilihat Bapak-bapak atau ibu sekalian, ini ada beberapa tombol diantaranya yang perlu diperhatikan adalah notifikasi, yang itu yang di sebelah tombol profile. Ini adalah daftar notifikasi yang akan masuk seandainya ada permintaan request dari siapapun terkait akun yang sedang login. Namun karena tidak ada permintaan berarti masih nol ya. Kita bisa melihat notifikasi itu di kolom ini ataupun di dalam sini. Ya, kebetulan karena kita sebagai akun cabang, maka notifikasinya kurang lebih terkait dengan input DO. Namun karena tidak ada yang belum request, maka bisa dihiraukan saja, nanti akan sesuai contoh saja. Nah, untuk memulai sebagai requester, kita bisa mencoba untuk menekan tombol submit purchase request form. Ya, ini adalah tombol untuk memulai purchase request. Kita klik. Di sini diminta untuk mengisi nomor permintaan. Kita misalkan saja untuk keperluan video kali ini nomornya 12. Ya, di sini harus mengisi nama requester. Misalkan meskipun saya menggunakan akun dari Ibu Sanur, saya bisa mencantumkan nama saya sendiri. Misalkan saja saya salah satu karyawan dari Jakarta 3. Misalkan ini kita beri nama Raka Tutorial 1 dengan nama saya sendiri. Saya divisi dari audit. Kita percepat saja, audit. Saya dari Jakarta 3. Karena saya dari akunnya Ibu Sanur, board of directornya Ibu Handayani. Tanggal pengajuannya hari ini, tidak bisa diganti ya Bapak Ibu, harus sesuai dengan hari di mana ditujukan. Sudah selesai, kita langsung submit. Ya, di sini barulah kita bisa mengisi detail dari request item untuk purchase request. Ya, ini formulir yang kita isi sebelumnya, kita isi saja. Misalkan kita mau membeli pewangi nama barangnya pewangi, misalkan saja jumlahnya ada 10, satuannya unit, harganya misalkan saja 900.000 ya, 900.000, keterangannya testing. Yang kedua ada sanitizer misalkan. Jumlahnya 5, harganya satuannya unit, harganya 200.000 ya. Ini mohon diisi semua Bapak Ibu. Kita bisa estimasi harga, pas tentunya ini di sini kita sudah siapkan dengan estimasi di kisaran 1 juta, di bawah 1 juta dan di atas 1 juta. Dengan request item yang sudah diisi, kita bisa cantumkan bahwa harganya di atas 1 juta ya Bapak Ibu.
Nantinya jika di atas 1 juta, maka ini memerlukan persetujuan dari BOD. Di sini kita bisa lihat ada kolom attachment jika diperlukan, ya, tapi tidak ada tombol mandatory, maka tidak wajib. Kita langsung submit saja. Nah, di sini halamannya sudah terlihat ada data dari pengajuan formulir. Saya sebagai requester untuk akun dari Ibu Sanur, mohon maaf, sebagai requester sampai sini di proses request sudah selesai. Ya, yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah status. Di sini kita bisa lihat ada nama requester, cabangnya dari mana, tanggal pengajuan, estimasi harga satu di atas 1 juta. Di sini kita bisa lihat statusnya sedang menunggu approval. Approval dari mana? Dari proses. Proses itu bisa kita lihat di sini baru 16%. Nah, jika kita klik, di sini akan terlihat jejak approval dari proses request ini sudah sampai mana formulir ini disetujui. Nih, jika kita lihat dari Ibu Sanur, pertama sebagai pengaju terdapat keterangan tanggal dan waktu kapan diisi, ya. Nah, jika berwarna hijau itu artinya sudah dilakukan aksi pada akun tersebut atau pada siapapun, ya. Namun jika memang warnanya masih biru, artinya masih sedang menunggu atau masih dalam progres. Untuk saat ini dokumennya harus menemui dari Ibu Handayani, meminta persetujuan Ibu Handayani. Kalau warna biru berarti masih menunggu persetujuan dari Ibu Handayani. Kalau gitu, saya contohkan saja, misalkan di sini saya sebagai Ibu Handayani. Ya, berarti dari Ibu Sanur sudah cukup, tinggal menunggu konfirmasi dari Ibu Handayani. Karena itu kita langsung saja contohkan, misalkan saya sebagai Ibu Handayani. Nah, ini sama dengan semua akun, ya. Ketika ada permintaan approval ataupun apapun verifikasi, khususnya bagi admin, ya, bagi admin purchasing atau admin gudang nantinya, admin warehouse, jika memang ada notifikasi masuk, itu bisa dilihat seperti yang saya sebutkan tadi dari sini atau dari sini. Ini hanyalah tombol cepat atau quick, hanya singkat saja, cuman tidak begitu detail. Jika memang ingin detail, bisa mengeklik tombol ini yang paling kanan dari menu bar yang dimiliki, bisa diklik, ya. Di sini terlihat bahwa wah, ternyata ada request dari saya dari cabang Jakarta 3 dengan keterangan sekian-sekian, ya. Bisa dilihat dari sini view. Nah, di sini saya sebagai Ibu Handayani itu nantinya bisa memberikan catatan, remark apapun untuk menyetujui atau tidaknya. Nah, bagaimana cara mensetujuinya itu bisa dilihat dari keempat tombol di bawah ini. Ya, di sini kita misalkan untuk keperluan contoh kita setujui terlebih dahulu, misalkan saja oke. Nah, bisa terlihat approve jika setuju, reject jika tidak, atau clarify jika memang ada sesuatu yang salah atau ingin direvisi. Jadi jika tidak ingin di reject dan tidak mengulang kembali, maka si approval bisa menekan tombol clarify atau merevisi, ya. Namun untuk kedua tombol reject dan clarify ini nanti akan kita contohkan saja di aplikasi selanjutnya, ya. Untuk sekarang kita approve dahulu, ya. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan aksi sebagai approval tentunya, khususnya untuk akun admin nantinya, di halaman notifikasi atau list notifikasi ini sudah hilang.
sudah hilang advance approval bonus director ini karena sebagai ibu anda ini sudah hilang, notifikasi hilang. Namun bagaimana cara melihat kembali yang sudah kita approve? Ibu, bapak bisa melihat di all request. Dalam kasus ini ada di tombol yang paling kiri sebelah home ya. Di sini ada tulisan all request dari all purchase request. Masuk, ternyata ada satu. Kita lihat. Nah, di sini adalah daftar semua nantinya terkumpul semua catatan request dari siapapun ya. Jika jika ingin melihat notifikasi bisa dari sini dan dari sini. Jika ingin melihat daftar request yang telah berjalan bisa dari all purchase request atau my approval history seperti itu. Dan Bapak Ibu di sini juga bisa lihat tadi sebelumnya 16% sudah berubah menjadi 33%. Itu artinya sudah hampir selesai dan sudah disetujui dari Ibu Handayani, maka sudah berwarna hijau atau sudah berstatus komplit. Sehingga selanjutnya bisa dilempar ke bagian purchasing dan sedang menunggu ya. Di sini bisa dilihat karena warnanya berwarna biru, sedang menunggu persetujuan ya. Kurang lebih kita mengikuti apa yang disarankan dari tombol proses ini karena disinilah alur dari verifikasi dokumennya ya. Kita percepat saja langsung ke purchasing. Ya, di sini ada notifikasi. Karena saya sudah tahu, saya bisa klik saja dari sini langsung atau dari sini langsung sama saja ya. Nah, ini ada verifikasi, kita bisa lihat view. Saya di sini bisa meninggalkan remark. Sudah selesai, saya ingin melihat kembali sudah sampai mana. Karena ini masih di halaman notifikasi tentunya kosong. Saya bisa lihat di all purchase request ya dari akun purchasing. Oh, sudah 50%. Sekarang sudah ada di mana? Sekarang dibutuhkan approval dari Pak Vincent. Ya, kita bisa lihat. Nah, mulai dari sini, setelah melalui beberapa verifikasi dan approval dari manajer dan direktur, di sini admin dari purchasing sudah bisa mulai mencantumkan informasi dari pengirim. Siapa nama pengirimnya? Misalkan saja attachment jika diperlukan. Nah, di sini yang paling penting adalah siapa penerimanya. Ditentukan saja di sini pilihannya apakah penerimanya itu
di purchasing sendiri ya, di HO atau di cabang tertentu. Misal, tapi untuk kebutuhan kali ini kita pilih cabang. Misalkan saya ingin, karena tadi yang memesan adalah Ibu Sanur, kita kirim saja penerimanya nanti langsung ke Jakarta 3 sebagai branch manager dari Ibu Sanur ya. Kita ingin langsung kirim ke Jakarta 3. Ini tentu diperlukan, kita submit. Nah, maka nantinya akan ada DO yang akan dikirimkan ke akun Ibu Sanur. Kita bisa lihat ya di all request prosesnya sampai mana. Karena tadi kita meminta ke Ibu Sanur, maka betul ya, selanjutnya tahapannya adalah ke Ibu Sanur sebagai penerima. Nah, mulai dari sini sebagai requester perlu mengecek kembali. Kita lihat terlebih dulu. Di sini ada notifikasi ya. Kita bisa lihat. Nah, attach DO penerima ya. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, dari sini inilah DO-nya yang akan kita terima, bahwa siapa nama penerimanya. Penerimanya misalkan saya sendiri langsung. Status penerimanya ternyata belum semuanya diterima, maka Bapak Ibu bisa menekan tombol complete with note. Ataupun memang jika sudah diterima semua tentunya bisa complete, tapi kita akan contohkan sebagai complete with note. Nah, jika memang status complete with note, itu bisa diisikan remark. Ya, ataupun attachment. Di sini bisa mencantumkan attachment untuk kebutuhan. Di sini bisa mencantumkan DO atau dokumen bukti pembuktiannya. Namun kali ini karena keperluan contoh saja kita cantumkan ini. Ini hanya untuk contoh saja. Kita bisa submit. Maka sampai sini proses sudah dinyatakan selesai. Tahu dari mana? Saya bisa lihat dari all purchase request. Ya, kita lihat sudah 100%. Berarti tandanya memang barang sudah diterima ya. Dan sudah tercatat semuanya di sini Bapak Ibu. Jadi mulai dari siapa yang melakukan request, tanggal dan jam berapa, dan kapan diterima. Ya, kapan diakhiri, seperti itu. Nah, untuk purchase request seperti itu, kita lanjut saja langsung ke aplikasi selanjutnya ya. Di sini purchase request as receiver ya sudah dicontohkan tadi. Selanjutnya adalah email example purchasing admin. Sebelumnya karena tadi memang kita sedang mengoperasikan aplikasi Joget, jadi tidak langsung terlihat ya Bapak Ibu. Cuman setiap melakukan request dan setiap ada notifikasi masuk yang di Joget, itu nantinya akan juga diterima notifikasi melalui email. Ya, email yang sudah terdaftar, yaitu email EcoCare. Misalkan tadi salah satunya notifikasi masuk ke akun purchasing, maka nantinya akan ada notifikasi email. Salah satu contohnya
Mungkin seperti ini. Nah, ini joget dengan subjek joget incoming request untuk aplikasi apa, dalam hal ini purchase request, dan dikirim ke siapa. Tadi contohnya misalkan ke purchase admin. Nah, di admin ke purchasing akan ada notifikasi email dari auto report. Tapi Bapak Ibu diingat ini hanya email otomatis ya dari auto report EcoCare. Nantinya akan berisi pesan seperti ini. Dan yang paling penting bisa dicek. Misalkan di sini ada email masuk untuk admin, ada request dari tanggal sekian jam sekian dari user under tadi harusnya Ibu Sanur ya, bukan head office. Ini kan hanya contoh. Di sini juga disediakan link untuk masuk ke jogetnya. Jika kita klik akan masuk ke aplikasi joget ya, seperti itu. Dan di sini juga akan ada keterangan generated message do not reply. Jadi jangan dibalas ya Bapak Ibu karena ini otomatis. Nah, yang paling penting Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada salah satu contoh saja. Oh, bukan contoh. Ini adalah lampiran tentang request mana ini. Request apa yang diajukan. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini bukan formulir yang rapi ya Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya hanya sebagai penanda saja request mana yang masuk ya. Di sini kalau tadi kan ada nomor permintaannya 1234, di sini ada nomor sekian. Nama requesternya tadi Raka, cuman dari ini adalah contoh sebelumnya yang sudah dicoba ini atas nama admin dari divisi mana dan merequest apa. Ya, ini hanya bantuan saja untuk mengidentifikasi request apa yang masuk dan dari mana ya. Untuk keterangan lebih detail tentunya memang harus melihat dari aplikasi jogetnya langsung seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya. Dan ini juga ada contoh email masuk ke Ibu Handayani. Yes, kurang lebih sama seperti itu. Notifikasi dan ada lampirannya request apa yang sedang berjalan. Ini notifikasi ke Ibu Flora ya melalui email juga, jam berapa, seperti apa, request mana yang sedang berjalan seperti itu. Ini kebetulan ini adalah email-email yang masuk di purchase request seperti itu.